Salam sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa bermurah hati, menyertai, memberikan kepada kami sehat jasmani dan rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di surga, berilah kepada kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 dengan ayatnya yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah telah terputus. Dan manusia berdosa tidak memiliki kemampuan untuk menghapus dosanya sendiri. Dan manusia berdosa tidak dapat memulihkan hubungan yang telah rusak itu kembali. Namun karena kasih setia Allah kepada kita, Dia berinisiatif. Dia yang bertindak aktif mencari manusia berdosa dan aktif melakukan pendamaian dengan perantaraan Kristus. Pelanggaran manusia tidak lagi diperhitungkan karena semua telah diperhitungkan di dalam Kristus. Dosa-dosa manusia telah ditanggung oleh Kristus yang telah mati di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, manusia didamaikan dengan Allah sehingga memiliki status baru. Ditekankan di sini bahwa Tuhan Allah adalah subjek. Dialah pelaku pendamaian. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam ayat 18. Dan semuanya ini adalah dari Tuhan Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan bahwa Allah lah yang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada mereka. Di sini disebut, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rasul Paulus sudah mengalami sendiri bagaimana pendamaian yang diterima dari Allah melalui Yesus Kristus. Demikian juga ketika dia terpanggil untuk melaksanakan pelayanan pendamaian. Dia meyakini itu juga datangnya dari Allah. Karena itu semua yang dikerjakannya bukan berdasarkan keinginannya, melainkan sesuai dengan apa yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
Sesungguhnya kita semua pun telah menerima pendamaian yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Kita menerima itu sebagai anugerah karena tidak ada sedikit pun usaha kita di dalamnya. Pendamaian adalah murni pekerjaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, sama seperti Paulus yang memberikan hidupnya menerima panggilan yang telah dia terima, panggilan Tuhan, maka kita pun demikian menerima tugas itu sebagai tanda ucapan syukur atas pendamaian yang telah kita terima. Maka kita pun terpanggil untuk menjadi utusan Tuhan, karena pelayanan pendamaian adalah tugas semua orang percaya yang telah hidup di dalam Kristus. Dan itu tugas kita bersama. Jika kita didamaikan dengan Allah, maka wajib hukumnya. Seperti yang dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya kita harus hidup damai dengan keluarga, tetangga kita, bahkan yang beragama yang lain, yang tidak seiman dengan kita, yang tidak sama dengan kita, tentu juga dengan diri kita sendiri. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang senantiasa menikmati Shalom. Orang yang senantiasa damai, ada ketenangan dan ada sukacita. Sehingga benar-benar seperti tema dalam nats ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Memberi diri didamaikan dengan Allah berarti kita juga selalu membangun relasi yang baik dengan Allah. Membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab Allah lebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Oleh sebab itu, beritakanlah tentang kasih karunia Allah kepada semua orang. Cintailah perdamaian dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan jadilah pelopor perdamaian. Ingatlah bahwa semua datangnya dari Allah. Maka semua yang kita kerjakan juga adalah untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh merasakan kebahagiaan, sukacita. Karena Engkau telah mendamaikan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi perseteruan antara manusia dengan Allah. Saat ini kami di dalam Shalom, damai dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, mampukanlah kami sebagai duta-duta Injil, sebagai utusan Kristus, dimanapun kami berada, biarlah hidup kami boleh berdampak, memberikan diri didamaikan oleh Allah, dan juga memberikan damai kepada sesama. Berkati kami seluruhnya, baik jemaat-Mu dan pemirsa dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul.
Sonang dohuru iban Jesus ki korit pehutaron ijo tenger dohuru bai Tuhan tain ipasonang tong tong uhurhong sonang do sonang do sonang ipasonang tong tong uhurhong sonang do sonang do when peace like a river hath ended my way. GKPS TV